Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita akan buat pesan semesta tentang bagaimana hubunganmu antara dia ke kamu, kamu ke dia, dan bagaimana energi satu sama lain berdampak dalam hubungan ini. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energi reiki master. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung konsul sesuai link yang ada di description box ya. Ada link di situ menuju WhatsApp aku. Terima kasih. Perlu aku informasikan bahwa ini adalah general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Aku bakar dulu Palo Santo supaya energi pembacaan ini resonate dan kalian terproteksi dari energi negatif. Oke. Nikmatnya Palo Santo ini. Oke, kita lihat dulu energimu dan energi dia. Satu kartu yang mewakili energimu, satu kartu yang mewakili energi dia, dan we goes. Setelah itu kita lihat Knight of Pentacles di dalam energimu. Knight of Pentacles ini lagi sedang sibuk memikirkan banyak hal, sedang banyak menuntut komitmen. Knight of Pentacles ini energimu ya. Mungkin beberapa di sini yang menonton sedang butuh komitmen dari dia gitu, kayak sedang mengharap satu konfirmasi di dalam hubungan ini, mau kemana arahnya, mau dibawa kemana endingnya gitu. Dan mungkin Knight of Cups sih sebenarnya kamu tuh cenderung sulit melihat sebenarnya apa sih poin dia di dalam hubungan ini, karena yang terlihat dia ini kadang lembut, terlihat kadang dia juga pelin-pelan. Aku melihat dari energi dia sebenarnya perasaan dia ke kamu tuh ya jelas gitu ya, atau bahkan kalian ini sudah kayak bisa dibilang sudah memiliki hubungan yang cukup erat gitu. Tapi aku lihat di dalam kartu Knight of Cups ini seakan-akan dia seperti on off gitu. Semesta kayak menarik energi yang mungkin saat ini dia terlalu banyak apa ya, kalau dilihat dari Knight of Cups ini terlalu idealis gitu, terlalu mementingkan diri dia sendiri gitu, dan dia seakan-akan menginginkan kamu yang mendekati dia, kamu yang mengejar dia, kamulah yang harus fokus ke energi dia. Ini yang terlihat dalam energinya. Sedangkan kamu menuntut banyak komunikasi, cuma dia nggak bisa berkomunikasi lebih lanjut, dan seakan-akan kamu mungkin sekarang sedang di ghosting nih oleh dia. Menurut aku gitu. Ada energi ke sana ya. Kamu menuntut hubungan yang komitmen gitu ya, sedangkan dia tidak bisa memberikan kamu banyak hasil gitu, tidak bisa memberikan kamu banyak keputusan. Itu yang terlihat di dalam energi dia. The Tower ini dalam energimu, mungkin saat ini kamu sedang berpikir untuk merubah atau berubah, atau bahkan kamu berpikir untuk mengikhlaskan dia pergi dalam hidupmu. Hanya saja mungkin ini terlalu berat juga untuk kehilangan dia. Jadi ada buah simalakama yang kamu rasakan dalam energimu, sedangkan dalam energi dia terus menebar pesona. Jadi kamu seakan-akan bingung bagaimana harus menghadapi tebaran pesona dari dia gitu. Ini aku tangkap dari energi dia ya, ini energimu. Kamu seakan-akan ingin menyerah, tapi bahkan kamu tidak bisa untuk melupakan wajah dia. Kamu ingin menutup lembaran tentang dia, tapi dia harus selalu hadir di dalam hidupmu. Once kamu sudah nggak terlalu mikirin dia hadir. Once kamu mengejar dia pergi gitu. Jadi ada kayak ya ini seperti kucing sama tikus tuh, kejar-kejaran, dan endingnya ya udah tahu sebenarnya mau kemana. Ini kayak tarik ulur benang merah yang terus-terusan kusut sih menurut aku.
Oke, kita lihat penghubungnya ya. Di sini ada Ten of Wands. Ini adalah penghubung energimu dan energi dia. Yang aku lihat di dalam kartu Ten of Wands ini, masalahnya mungkin dia belum terlalu siap untuk berhubungan lebih serius. Aku ngerasa kayak terlihat kalian tuh sama-sama punya beban. Kalian itu punya banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kalau terlihat bisa saja dia memiliki tanggung jawab yang kamu nggak tahu sebenarnya. Banyak yang sedang dia sembunyikan juga kalau aku rasa di dalam pembacaan kartu kali ini. Jadi seakan-akan kamu terus melihat energi dia ini tidak sepenuhnya jujur. Ada yang sedang dia tutup-tutupi. Ini bisa menandakan memang mungkin ya, beberapa di antara kalian mungkin mendapati laki-laki yang berumah tangga gitu. Atau beberapa di antara kalian mendapati perempuan yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi energi dari dia sebenarnya menutupi sesuatu dan cenderung dia nggak mau menjalani hubungan yang stres. Sedangkan kamu menuntut kejelasan dan mungkin ini dia anggap sebagai hubungan yang stres gitu. Kamu belum tahu sebenarnya 100% apa yang dia sembunyikan. Kalaupun memang melulu tidak tentang orang ketiga, ini bisa saja dia menutupi jati diri dia sebenarnya, siapa dia sebenarnya. Kalau dilihat dari energi-energinya ya aku rasa dia ini adalah seorang player. Ini bisa aja memang dia sudah melakukan jeratan-jeratan cinta ini ke banyak orang gitu. Jadi kamu harus perlu waspada ya, karena di dalam kartu Ten of Wands ini bakal membuatmu sangat stres sih nanti mikirin dia, kenapa dia bisa menjauh, kenapa dia menebar pesona terhadap diriku tapi dia tidak merespon. Jadi kamu sendiri nanti yang akan menelan kepahitan karena terlalu mencintainya berlebihan gitu. Teman-teman, sampai di sini paham ya? Oke, kita akan buka 3 kartu. Bagaimana situasi ini bisa terselesaikan. Ada Two of Swords di sini, ya. Dalam kartu Two of Swords di sini menandakan adanya kebingungan. Entah kamu rasakan kebingungan, kamu ngerasa butuh kejelasan, tapi kamu nggak ngerti nih, aku harus gimana, aku harus bagaimana sih supaya aku dapatin atensimu. Energimu seakan-akan berada di satu kesulitan yang sulit gitu. Walaupun kamu udah tahu bahwa dia nggak bisa menjadi milikmu, kamu masih aja denial gitu, masih aja nunggu, masih aja milih, masih aja kayak ya itulah intinya stuck gitu dengan adanya kayak ngelihat possibility, padahal sebenarnya possibility ini bukan possibility gitu ya. Kamu ngelihat dia memang baik untukmu, padahal sebenarnya semua orang sudah mengatakan bahwa kayaknya kamu harus hati-hati deh dengan orang ini gitu. Jadi mungkin konsep percintaan yang kamu harus lakukan saat ini adalah self love sih sebenarnya. Bukan lagi fokus ke energi dia. Kalau toh dia memang baik-baik aja buat dirimu, dia yang nanti akan datang memohon permohonan maaf atas memperlakukanmu seperti ini. Karena aku lihat ada energi yang akan di ghosting nih, atau sudah bahkan pengghostingan ini terjadi. Dan belum apa-apa kan sudah terlihat dia ini cukup charming. Jadi ada kesombongan, kecongkakan yang terlihat di dalam energi dia saat ini. So, menurutku waspada sih buat kalian ya. Para pengejar cinta saat ini. Two of Swords ini sudah menandakan bahwa kalian tuh berada di pilihan-pilihan yang sulit gitu. Kalian mau apa istilahnya itu? Mau menyerah sudah terlampau jauh, mau mendekat juga kayak takut gitu. Jadi kayak kalian tuh bakal makan buah si malakama dengan energi dia gitu. Ada sisi dimana kalian tuh mungkin merindukan dia yang teramat sangat karena memang dia charming gitu. Tapi ada sisi dimana kalian tuh membenci energi dia dan kayak seakan-akan nggak mau lagi, tapi sebenarnya di dalam hati nggak bisa deh kayaknya hidup tanpa dia gitu. Selalu ada denial gitu. Walaupun kalian sudah kayak memilih hidup untuk sendiri, udah memilih hidup untuk berdamai dengan keadaan, tapi at the end of the day mungkin juga dia datang terus pada saat kalian berusaha untuk move on gitu. Jadi energi ini kayak semacam karmic relationship yang membawa kalian ke satu pengajaran gitu, teman-teman, menurut aku ya. Sedangkan di dalam energi dia Ace of Swords di sini. Ace of Swords ini sebenarnya dia itu selalu memaksakan kehendak dia. Dia selalu ingin menang sendiri, selalu ingin berada di center of attention. Orang-orang yang selalu ingin menjadi orang yang
Nomor satu, dinomor satukan. Attention tadi yang aku tangkap dari energi dia ya. Kamu mungkin sulit menghadapi energi dia karena ini orang-orang yang mungkin narsistik gitu, narcissistic disorder. Aku ngerasa kesana sih arahnya. Jadi ya itu tadi aku bilang ya, buah si malakama antara kamu dan dia. Once kamu sudah berusaha melupakan dia, dia yang akan datang di dalam hidupmu terus-menerus. Toh kalau nanti memang dia yang akan datang gitu ya, kamu berusaha untuk denial, at the end of the day kamu juga yang akan luluh gitu. Jadi memang percintaan ini poinnya memang ada di kamu sih, menurut aku. Semesta kayak sudah membukakan matamu untuk berubah gitu ya, ada kartu The Tower, untuk berubah dan melepaskan beban hidupmu gitu. Tapi tetap aja kamu pada saat berusaha untuk melepaskan, dia terus datang menghantui hidupmu terus menerus. Apa yang kamu lakukan? Two of Swords. Bingung. Nggak tahu harus gimana. Gitu. Paham ya maksudku? Sudah kalian tuh nggak dapetin kejelasan, di ghosting berbulan-bulan, once dia datang, si bodoh menerima dengan open minded, dengan tangan terbuka. Come here baby gitu. Ya nggak bisa lah, kamu harus berdaulat terhadap pilihan-pilihan di dalam hidupmu. Ya, aku rasa kamu berdealing dengan orang-orang yang memiliki narcissistic disorder. Dan aku lihat energi ini memang kayak kamu yang berusaha untuk mengejar dan dia memang inginnya dikejar gitu. Center of attention tadi yang aku bilang. Tidak ada keseimbangan dalam hubungan ini menurutku. Ya, tidak ada keseimbangan yang terjadi di dalam hubungan ini. Dan aku melihat hubungan ini seakan-akan akan menggoyahkan imanmu, seakan-akan akan menghancurkan hidupmu. Tapi percayalah, ini adalah tes ya. Hubungan ini adalah tes yang semesta berikan di dalam hidupmu. Ini adalah ciri-ciri dia ya. Dia kalau ngomong itu bisa meyakinkan orang lain dari kartu Profound ini. Ya, sedangkan ini ciri-cirimu. Kamu gampang beradaptasi di satu tempat. Ini adalah karakteristik personality yang aku lihat di dalam energi dia. Dia adalah orang yang mungkin profound, sedangkan kamu energinya beradaptabil. Kamu orang yang menyukai perubahan, sedangkan dia menyukai sesuatu yang damai, dalam. Itu yang aku tangkap dari energi dia. Mungkin juga saat ini ya, kalau aku baca dalam situasinya, ada pihak ketiga yang sedang dia karena dia suka tebar pesona nih kalau dilihat. Sedangkan kamu tuh berusaha beradaptasi di dalam semua hal, sedangkan dia sedang berusaha untuk tebar pesona ke semua orang gitu. Dan kamu mungkin bakal sakit hati banget mendapatkan perlakuan seperti ini. Tapi tetap aja kamu denial karena ini adalah energimu sih, deck energimu. Di sini ada magic ya. Pandangan dan tatapan dia itu memang mengesankan bahwa ada pandangan yang intim, pandangan yang mengganggu emosimu. Jadi aku rasa mungkin pesona-pesona dia ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya magic. Mungkin ada pengasihan yang sedang dia gunakan. Jadi kamu ini bukan korban pertamanya, kamu ini adalah korban yang kesekian kalinya. Nih, kamu berada di posisi yang saat ini energimu. Sedangkan kamu sedih, dia tetap berusaha untuk tebar pesona ke semua energi, ke semua orang. Karena dia mungkin ya, energi yang tertangkap di dalam kartu dia ini berusaha banget untuk hidup dalam jebakan cinta. Mungkin ada, ini kalau aku mau kulik lagi energinya, mungkin kamu sedang dimanfaatkan secara finansial oleh energi dia. Kamu terus-terusan ngasih dia uang, kamu terus-terusan ngasih dia modal, tapi kamu nggak ngelihat hasil yang signifikan dalam permintaan dia gitu. Kamu nggak sadar kenapa setiap tahun aku ngasih dia uang, tapi kok nggak ada energi yang mengalir gitu, nggak ada feedback yang positif dalam hubungan ini. Dan ya ini sebenarnya waktunya kamu bangkit sih sebelum kamu dimanfaatkan lebih lanjut dalam hubungan ini. Gitu sih teman-teman. Kalau memang kamu nggak dimanfaatkan secara finansial, bisa aja kamu dimanfaatkan secara seksual. Energi-energinya memang mengarah ke sana. Jadi hubungan ini menurutku ya, buat siapapun yang menonton video ini, energi dari hubunganmu dengan dia adalah hubungan-hubungan yang karmik, pelajaran-pelajaran berharga yang akan kamu terima. Bagaimana semesta?
Semesta mengatakan rejection. Ini sudah saatnya kamu memberanikan menolak dirinya dan memberanikan dirimu untuk melakukan penolakan-penolakan. Kalau dia datang dalam hidupmu lagi, kamu sudah harus berani mereject, menolak, membuat penolakan-penolakan sehingga kamu tidak dimanipulasi oleh energinya lagi. Gitu ya teman-teman. Secara garis besar mungkin dia membawa pengaruh besar dalam hidupmu dan kamu sulit untuk move on. Tapi memang nggak mau energi ini mengatakan bahwa ya kamu harus beradaptasi dengan hidupmu untuk kesehatan mentalmu. Ya mau nggak mau memang harus dilepasin walaupun masih ada energi denial di sini. Kamu menuju ke dia, kamu ditolak. Dan kamu harus beranikan juga untuk menolak energi dia pada saat dia datang ke dalam hidupmu. Ada kesedihan yang teramat sangat karena mungkin kamu di ghosting atau mungkin kamu ngelihat perubahan-perubahan. Atau kamu menyadari bahwa dia memang memanfaatkan kamu sekarang gitu. Jadi ya tampak kesedihan di raut wajahmu yang mengungkapkan aduh kenapa hidupku begini mulu gitu. Kenapa ending dari cerita kisah percintaanku begini mulu sih Tuhan gitu. Sebenarnya gini ya teman-teman, kalau kalian tuh masuk dalam satu pattern pola berulang, aku rasa ini ada kaitannya dengan masa lalu yang kalian jalanin. Kenapa kalian selalu masuk ke dalam satu pattern pola berulang? Pada saat kalian berhubungan dengan si A dan kalian memutuskan untuk berpisah dengan si A, itu nggak 100% selesai. Jadi ada unfinished business. Entah kamu masih menyimpan dendam kah? Kamu masih menyimpan kekecewaan kah? Kamu membenci dia kah? Jadi ada unfinished business antara kamu dan dia yang masih belum terselesaikan. Pada saat si A putus denganmu, kamu masih menyimpan dendam, datanglah si B dalam kehidupanmu. Datang si B, tapi pada saat kamu berhubungan dengan si B, kamu memutuskan untuk memiliki relationship dengan si B, kamu masih menyimpan dendam dengan si A. Jadi energi A masih menempel di energimu dan akan terulang lagi di energi B. Itu adalah keep repeating the same pattern. Pattern-pattern yang berulang, pola-pola yang berulang. Terus menerus tanpa putus. Bagaimana cara menyelesaikan ini Kak? Tidak ada cara lain selain kamu memaafkan dirimu sendiri. Forgiven yourself. Sehingga pattern-pattern ini, kenapa sih aku selalu dapat orang yang salah terus menerus ya gitu. Sehingga pattern-pattern itu kalian bisa putuskan sekarang mata rantainya. Paham ya teman-teman sampai saat ini. Jadi aku bisa simpulkan bahwa hubungan ini memang hubungan yang memanfaatkan satu sama lain gitu. Hubungan-hubungan yang memberikan kamu pelajaran berharga. Tapi ya nggak ada orang yang salah datang dalam hidup kita ya teman-teman. Semua orang yang datang dalam hidup kita adalah orang yang memberikan pembelajaran. Jadi jangan pernah menyesali karena kamu bertemu dengan A, terus kamu bertemu dengan B, tapi dia membawa luka. Jangan. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga yang semesta akan berikan terus menerus di dalam hidupmu. Gitu ya, teman-teman. Aku yakin semesta bagaimana hasilnya ya. Kita coba lihat ya. Bagaimana hubungan ini ke depannya. Karena udah tahu ya bagaimana energi kalian berkutik di pada apa. Kita lihat bagaimana ending dari hubungan ini. Ada the fool. Ya, endingnya adalah the fool ya. Kamu akan melepaskan dia. Kamu akan mencoba hidup dengan kehidupan yang baru. Kamu mencoba untuk mencari energi baru, menjadi dirimu sendiri, melepaskan energi dia. Itu kartu the fool. Sedangkan dia tetap menebar pesona. Dan ini memang adalah pekerjaan dia untuk hidup. Aduh, bagaimana ini bisa kacau dunia persilatan. The Fool ya, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu menyadarkan dirimu bahwa energi dia memang tidak pantas untuk dirimu dan terlalu gampang untuk kamu dimanfaatkan gitu. Terlalu sakit untuk kamu terus-terusan berada di satu pattern-pattern yang berulang. Sudah saatnya kamu the Fool. Mencoba hal baru, melepaskan apa yang perlu kamu lepaskan, menjadi dirimu seutuhnya tanpa kamu harus terikat dengan seseorang yang munafik, NPD gitu. Ya, at the end of the day kamu harus bisa move on.
atau move in ke dalam dirimu sendiri. Semesta tahu banget bahwa kamu sedang bersedih, sedang bingung kenapa dia melakukan hal ini terhadap diriku, kenapa dia memanfaatkanku, kenapa dia berhutang atas namaku dipinjol. Tapi ya sudahlah, apa yang sudah terjadi sudah. Ini saatnya kamu bangkit dari keterpurukan dan melupakan semua ini dengan baik. Kalau memang ada masalah uang bisa dicari dan kamu bisa menyelesaikan semua dengan baik gitu ya. Tapi menurutku energi dia akan terus menghantuimu, dan ini sebisa mungkin bagaimana kamu bisa menolak, reject energi dia sehingga dia tidak terlalu bisa menghantuimu. Singkat cerita, semesta berpesan padamu adalah Pack of Cup. Pack of Cup ini menandakan cobalah untuk lebih sensitif terhadap dirimu sendiri. Cobalah untuk sensitif terhadap energi yang datang. Jangan cepat bisa menerima orang ya masuk dalam hidupmu. Cobalah untuk skeptis, cobalah untuk belajar menolak. Semesta mungkin melihat kamu sebagai orang yang terlalu kreatif sih menurutku. Kamu itu orang yang naif. Kamu udah tahu dia memiliki agenda di dalam hidupmu, tapi kamu masih aja menginginkan dia gitu. Karena mungkin kamu merasa kesepian, dan mungkin semesta memesankan bahwa kamu jangan takut kesepian. You don't have to be worry about your loneliness. Ya, pahami bahwa semesta memiliki cara yang terbaik untuk hidupmu, dan bukan mungkin lagi ya, ini akan datang sesuatu yang lebih baik kalau kamu melepaskan energi yang tidak sefrekuensi dengan dirimu. Singkat cerita, menjadi dirimu sendiri, memberanikan diri untuk menolak, dan tetap berjalan pada jalan cahaya. Teman-teman, mungkin pesan semesta tentang hubunganmu saat ini, apa tujuan dia terhadap dirimu, bagaimana ending dari hubungan ini, sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di pesan-pesan cinta berikutnya. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau konsultasi barang aku, bisa langsung kontak nomor aku di description box. Thank you, namaste, salam kedamaian, bye bye from now, I love you.